Anggota DPR RI fraksi Gerindra Fadlizon mendesak lembaga Densus 88 untuk dibubarkan. Dalam cuitannya di Twitter, dia menilai bahwa keberadaan Densus 88 kerap menciptakan narasi Islamofobia di masyarakat. Selamat kepada Hizbut Tahrir Indonesia yang telah menyatukan kita semua di tempat ini. Saya ingin pesankan, jagalah pertemuan kita ini. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Persamaan antara Fadlizon, Ketum HTI, dan Din Syamsuddin. Artikel oleh Nafis. Pernahkah kita menyadari dan bersyukur bahwa kita bisa hidup damai tanpa ada ledakan bom di tengah masyarakat saat ini? Iya, karena ada pihak yang bergerak secara senyap seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Badan Intelijen Negara atau BIN, Densus 88 Anti Teror, dan institusi terkait lainnya yang bekerja sama untuk menyelamatkan kita dari ancaman teroris yang sengaja ingin membuat kerusuhan di Indonesia. Bagaimana mereka bisa menangkap banyak teroris di beberapa daerah dan menemukan bom Mother of Satan seberat 35 kg di Gunung Ciremai beberapa hari yang lalu? Kita tidak akan pernah tahu cara kerja mereka yang bersifat rahasia, guys. Yang jelas mereka sudah bekerja keras selama ini untuk mencegah aksi terorisme sehingga kita bisa mencari nafkah dan hidup damai tanpa rasa ketakutan. Lihatlah bagaimana situasi di beberapa negara Timur Tengah yang terus bergejolak dengan aksi terorisme, bom, bunuh diri, dan lain sebagainya. Itukah yang kita inginkan di bumi pertiwi yang kita cintai ini? Tapi anehnya guys, Fadlizon ini malah meminta Densus 88 dibubarkan. Entah apa yang terjadi jika Densus 88 dibubarkan seperti permintaan si Fadlizon. Apakah kita masih bisa hidup damai tanpa rasa takut akan ancaman bom yang bisa meledak kapan saja dan di mana saja jika Densus 88 dibubarkan? Jadinya dengan Ketum HTI yang juga pernah meminta Densus 88 dibubarkan. Ada yang tahu siapa Ketum HTI tersebut? Yap, ada benar. Dia adalah Muhammad Gatot Sabtono alias Muhammad Al-Khattab. Dia ini pernah menjabat sebagai Ketum DPP Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI periode tahun 2002 sampai 2004, guys. Kemudian dia juga pernah menjabat sebagai Komisi Dakwah MUI periode tahun 2005 sampai tahun 2010. Aneh tapi nyata ya guys, HTI yang katanya menolak demokrasi bahkan kerap menggelorakan pendirian khilafah di Indonesia, tetapi setelah Gatot Sabtono tidak lagi menjabat sebagai Ketum HTI, dia malah masuk partai politik, bahkan maju sebagai caleg dari Partai Bulan Bintang atau PBB, tapi kalah. Lalu dia ini juga pernah aktif dan juga menjadi sekretaris jenderal atau sekjen di FUI guys, organisasi yang namanya tercatat dalam situs Tracking Terrorism Organization. Nah, pada tahun 2011, dia ini juga pernah membentuk Dewan Revolusi Berkedok Islam untuk mengambil alih kekuasaan atau kudeta di Indonesia. Saat itu, ada kabar Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Keuangan akan ditahan karena senturi. Dewan Revolusi ini untuk jaga-jaga jika terjadi chaos dan siap mengambil alih, kata dia guys. Kemudian pada tahun 2013 silam, dia ini juga mendukung Densus 88 Anti Teror Polri dibubarkan. Setuju karena itu kan menyangkut nyawa manusia, katanya saat itu menegaskan guys. Nah, pada tahun 2017 silam, dia bersama FUI menggalang kekuatan massa Berkedok Islam lagi, meneruskan aksi-aksi demonstrasi menuntut hukuman bagi Basuki Cahayapurnama alias Ahok terkait kasus penistaan agama. Pada tahun yang sama juga guys, dia ditangkap terkait kasus makar. Pria lulusan Institut Pertanian Bogor tersebut dijerat dengan pasal 107 dan 110 KUHP tentang makar. Nah, Polda Metro Jaya pun menduga bahwa Gatot Sabtono alias Al-Khattab ingin menggulingkan pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dan jangan terkejut guys ketika melihat siapa saja yang menjenguk si Gatot Sabtono dalam penjara saat itu. Ada Komisi 3 DPR Nasir Jamil dari PKS, kemudian ada Muslim Ayub dari PAN, Abdul Wahab Dalimunte dari Demokrat, dan juga ada Muhammad Safi'i dari Gerindra. Bahkan guys, Fadlizon ini juga mengultimatum Polri ya agar segera membebaskan sekjen dari FUI tersebut. Maksimal penahanannya 20 hari,
baiknya dibebaskan sebelum 20 hari. Begitu kata Fadlizon usai menjenguk si Al-Haddad di Makobrimob Kelapa II Depok waktu itu. Bukan hanya Gatot Sabtono yang setuju dengan Densus 88 dibubarkan saat itu guys, bahkan Din Syamsuddin pun juga setuju. Dari sudut kami sepakat Densus 88 harus dievaluasi bila perlu dibubarkan. Diganti lembaga dengan menggunakan pendekatan baru bersama-sama untuk memberantas terorisme. Karena terorisme musuh bersama. Terangnya waktu itu, pasti tidak banyak yang menyangka ya, jika Din Syamsuddin yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia atau MUI meminta Densus 88 dibubarkan. Sebuah media online berbahasa Arab, Al-Mashhad Al-Yemeni pernah merilis daftar teroris dan juga tokoh-tokoh yang terkait erat dengan gerakan Islamic State Iraq and Syria atau ISIS. Dan nama Din Syamsuddin ini ada dalam daftar tersebut guys. Dari 119 nama, Din Syamsuddin ini berada di peringkat 101. Mungkin ada yang bertanya jika nama Din Syamsuddin masuk dalam daftar terduga teroris, kenapa bisa masuk dalam kepengurusan MUI di periode tahun selanjutnya? Pertanyaan yang sama kenapa Gatot Sabtono yang pernah menjabat Ketum DPP HTI periode 2002 sampai 2004 bisa menjabat sebagai Komisi Dakwah MUI pada periode tahun 2005 sampai 2010? Apakah karena Gatot Sabtono dan juga Din Syamsuddin sama-sama orang HTI? Gatot Sabtono pernah menjabat sebagai Ketum HTI dan Din Syamsuddin ini adalah orang yang memberikan orasi dalam acara Muktamar HTI di Gelora Bung Karno pada tahun 2013 silam seperti yang terlihat dalam video berikut ini. Esensi dari khilafah, hakikat dari khilafah adalah persatuan dan kebersamaan. Khilafah adalah ajaran Islam, bahkan setiap kita adalah khalifatullah fil ard, wakil Allah di muka bumi. Nah, dalam video Muktamar HTI tersebut guys, Din Syamsuddin ini secara terang-terangan mengatakan selamat kepada HTI yang telah menyatukan kita semua di tempat ini. Pada tahun 2017 lalu, Din Syamsuddin ini juga mengatakan tidak bijak jika pemerintah meminta PNS anggota HTI untuk mundur. Itu kebijakan yang eksesif, melampaui batas, kita ingatkan. 1. Jangan kemudian merambah kemana-mana. Mungkin ada ormas lain nanti ya, seperti ada anggota pendukung. Simpatisan jangan lupa ini berhubungan dengan pikiran, tutur Din. Bahkan guys, Din Syamsuddin juga kepanasan ketika pemerintahan Presiden Jokowi ingin memecat para dosen yang terlibat dengan HTI. Jika dengan cara subjektif memecat para dosen yang terlibat HTI, maka bangsa Indonesia akan rugi. Karena banyak orang cerdas akan mencari pekerjaan lain, bahkan pergi ke luar negeri mencari pekerjaan lainnya. Kata Din Syamsuddin di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY. Nah, kemudian pada tahun 2019 lalu guys, ketika pihak Ansor NU menolak ceramah Felix Shaw yang merupakan salah satu pentolan HTI di Masjid Indonesia di Masjid Balai Kota ya, di Jakarta, Din Syamsuddin ini malah membela Felix Shaw dengan mengatakan itu tidak bagus. Waduh, nggak bagus, jangan saling tolak-menolak lah. Semua warga punya hak dalam kehidupan masyarakat kita ini, kata Din Syamsuddin waktu itu. Seorang Din Syamsuddin membela HTI dan pendukungnya. Tanya kenapa? Jangan katakan jika seorang Din Syamsuddin pura-pura tidak tahu fakta. Sudah berapa banyak perebutan kekuasaan atau kudeta yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir selama ini di beberapa negara. Jadi tidak heran jika Indonesia dan juga 20 negara lainnya melarang HTI di negara mereka masing-masing guys. Nah itu dia. Akhir kata ya, kita sebagai rakyat Indonesia seharusnya bersyukur dengan adanya Densus 88 anti teror yang sudah bekerja keras dalam senyap untuk menciptakan situasi kondusif di Indonesia, sehingga rakyat merasa aman dan juga nyaman dalam mencari nafkah. Hanya simpatisan teroris yang tidak setuju dengan adanya Densus 88 anti teror. Lalu bagaimana dengan Fadlizon, si elit Gerindra? Gatot Sabtono, mantan Ketum HTI dan juga Sekjen FUI, dan juga Din Syamsuddin yang sama-sama meminta Densus 88 dibubarkan? Silahkan rakyat menilainya sendiri. Wassalam, now we see what. Gimana nih guys menurut kalian? Langsung tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Kita ketemu lagi besok ya, jadi belepotan deh. Kita ketemu lagi besok hanya di Suara Rana. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.